Siang Pak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Selamat siang juga. Iya, jadi di pertemuan kita hari ini apa nih Pak yang mau dibicarakan? Iya Pak, saya ingin membicarakan masalah siswa sih Pak tentunya. Terutama saya mendapati beberapa siswa saya itu agak cemburu sosial gitu Pak. Jadi agak cemburu sosial berkaitan dengan jadi siswa kami Pak. Siswa kami itu ada yang berasal dari daerah Kilan Luni Pak, namanya Kilan Luni atau sekarang Kilan Jaya. Itu memang jaraknya lumayan jauh dari sekolahan Pak. Kemudian juga agak sedikit terjal perjalanannya, naik turun gunung juga. Jadi memang sengaja kami kami beri waktu, kelonggaran waktu untuk masuk sekolahnya Pak. Jadi sesampainya mereka sampainya setengah 9 ya oke, tidak apa-apa gitu Pak. Jadi karena hal tersebutlah beberapa anak di sekolah kami itu agak sedikit cemburu sosial. Akhirnya mereka pun ikut-ikutan gitu Pak, masuknya siang. Akhirnya Oke, ya sempat saya tegur juga anak-anak itu tersebut Pak. baik. Jadi ini masalah kedisiplinan waktu ya Pak ya, masalah Iya Pak. kecemburuan sosial. Jadi ada anak yang memang dia lokasinya jauh dari sekolah sehingga diberikan dispensasi seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke. Eh, untuk peraturannya sendiri Pak, ini masuknya ini jam berapa Pak? Ya kalau untuk kami sebenarnya kami kan sekarang juga menggalakkan bahwanya setiap pagi itu harus apel Pak. Jadi jam 7.15 itu kami apel. 7.15 itu apel, kemudian setelah apel ya bersih-bersih lingkungan sekolah Pak dan yang lain-lain. Kemudian ya kalau untuk waktu belajarnya ya setengah 8 itu kami sudah di dalam kelas, sudah masuk ke waktu pembelajaran. Baik. Untuk anak-anak yang mengalami kecemburuan sosial tersebut, ini jumlahnya banyak atau hanya beberapa saja, Pak? Sebenarnya hanya beberapa sih Pak anak-anak yang cemburu sosial itu sebenarnya tidak semua juga dan tidak sebagian besar, tapi memang beberapa anak yang merasa mereka tidak adil gitu kok, kenapa mereka berangkatnya siang diperbolehkan gitu sementara kita harus pagi, harus apel dulu dan lain sebagainya. Baik. Untuk selama ini, untuk penanganannya itu seperti apa, Pak? Penanganan anak-anak yang memang mengalami kecemburuan sosial tersebut. Gimana Pak, mohon maaf? Untuk selama ini menangani anak-anak tersebut yang mengalami kecemburuan sosial itu bagaimana, Pak, cara untuk menanganinya? Ya kalau sementara ini ya kami hanya sekedar memberi pengertian Pak bahwasanya anak-anak yang kami luangkan waktunya untuk ke sekolah itu ya tempat tinggalnya jauh gitu Pak. Baik. Untuk anak-anak yang mengalami masalah tersebut, kira-kira menurut Pak Musrin, ada nggak masalah lain selain memang mengalami kecemburuan sosial? Ya memang pada dasarnya anak tersebut agak sedikit aktif ya Pak, dalam artian eh, karena mungkin kelas besar jadi mungkin ada rasa lebih dominan dari yang lain, memang anak tersebut sedikit aktif, jadi mungkin itu bentuk luapan ingin dimengertilah dari mereka itu Pak. Oke. Nah, untuk Pak Musrin sendiri, kira-kira dengan perilaku mereka yang seperti itu, Pak Musrin ini
perasaannya seperti apa? Bentar Pak, saya sambil ngecas HP Pak. Gimana Pak? Mohon maaf. Baik. Iya, Pak. Jadi untuk perilaku anak-anak tadi yang memang mengalami kecemburuan sosial, bagaimana perasaan Pak Musrin ketika anak-anak tersebut itu berperilaku tersebut gitu, seperti yang tadi Pak Musrin ceritakan. Ya, kalau ditanya perihal perasaan, eh, saya tipe orang yang sedikit itu sih Pak, apa namanya, agak emosional sedikit, agak temperamen. Jadi saya lebih menguasai diri saya itu sih Pak, mengontrol emosi gitu Pak. Ya kadang kalau memang Oke. mood saya kurang baik ya saya alihkan ke guru yang lain yang lebih wise Oh, dalam menghadapi iya anak-anak iya. tersebut. Karena kalau saya pasti nanti hukumannya fisik ketimbulnya. Iya iya, Pak. Jadi untuk apa namanya? Untuk kedepannya Pak Musrin tuh pengen anak-anak ini seperti apa, Pak? Mengalami perubahan yang seperti apa Ya yang kalau Pak untuk ke Musrin depan ya inginkan? Pak. Kalau untuk kedepannya Pak, ya jelas ingin mereka itu merasakan juga. Mereka sadar bahwasanya memang kawan-kawan mereka ini tempatnya jauh. Jadi untuk kedepannya ya mungkin saya ingin mengagendakan semacam outbound itu Pak. Jadi saya ingin melakukan perjalanan dari sekolahan ke Kiluan Jaya itu sendiri Pak, karena memang di sana terkenal juga pantainya bagus. Jadi apa namanya, sembari kita merasakan apa yang dirasakan anak-anak yang dari Kiluan Jaya itu, nantinya juga di pantainya kami ingin membuat sebuah permainan gitu Pak. Tapi memang ini belum saya komunikasikan ke kepala sekolah sih Pak, hanya sekedar angan-angan saya gitu biar mereka ketika sudah merasakan apa namanya, sudah merasakan perjalanannya ke sana, ya itu mudah-mudahan harapan saya itu mereka bisa menyadari bahwasanya oh gitu. Kenapa Oke. kok sekolah melonggarkan waktu mereka datang ke sekolah, ya karena memang jalannya itu terjal kemudian jauh juga Pak. Gitu. Karena kebetulan saya beberapa kali memang sudah ke sana dan juga ketika arah ke kecamatan saya juga beberapa kali lewatnya ke sana. Oke, solusi yang sangat bagus. Saya juga mungkin berpikiran hal yang sama ya seperti Pak Musrin ketika mengalami hal tersebut seperti itu. Anak-anak itu akan merasakan apa yang dialami oleh temannya seperti itu ya Pak ya. Oke, untuk ini kan untuk anak-anak yang memang tadi mengalami kecemburuan sosial. Sedangkan untuk anak-anak yang jauh tadi Pak, yang jauh, kira-kira ada nggak solusi untuk anak-anak yang jauh tadi supaya mungkin hadirnya lebih tepat waktu seperti itu Pak? Gimana Pak? Mohon. Iya, eh, tadi kan solusi sudah ada untuk anak yang memang mengalami kecemburuan sosial ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk anak yang memang dia jauh tadi, kira-kira kira-kira ini ada nggak solusi bisa diberikan gitu Pak? Ya kalau untuk sampai saat ini solusi kami hanya melonggarkan waktu perjalanan Pak, karena memang untuk kami membebaskan mereka membawa kendaraan pun sangat riskan sekali Pak, karena perjalanannya sangat terjal Pak. Dan tanjakannya itu tinggi hampir 80 derajat gitu Pak kalau bisa dibilang. Karena saya berjalan kaki saja agak sedikit merayap di beberapa bagian gitu Pak. Jadi kalau orang besar, orang dewasa itu saya yakin mampu untuk membawa motor seperti trek gitu Pak. Tapi butuh effort gitu. Jadi kalau kami juga harus membebankan ke orang tua mereka, sepertinya malah tiap hari tidak bisa masuk, mungkin seminggu beberapa kali masuk. Jadi kami melonggarkan waktunya.
Oke, Pak Musrin mohon maaf suaranya tidak terlalu terdengar. Tidak terlalu dengar Pak ya. Sekarang lebih jelas Pak. Sekarang? Iya lebih jelas. Ya, alhamdulillah. Karena tadi saya nyoba pakai headset Pak. Jadi Oh apa namanya? iya, Pakai headset. Ternyata headsetnya juga enggak itu. Apa putus-putus juga suaranya, makanya bingung juga ini. oke Kalau Pak. sekarang Baik itu Pak, tadi sudah. jadi anak tersebut memang yang jauh itu sampai sekarang belum ada ya Pak ya untuk solusinya ya. Jadi hanya memberikan kelonggaran waktu gitu ya Pak ya untuk sekolah ya. Ya baik, artinya sekarang kita fokus kepada anak-anak yang tadi mengalami kecemburuan sosial begitu ya Pak ya. Iya Pak. Oke, tadi program yang sudah Bapak canangkan saya rasa memang patut dicoba dan mudah-mudahan nanti setelah dicoba berhasil ya Pak ya, ada hasil yang baik dan saya tunggu kabarnya Pak nanti untuk kelanjutannya seperti apa ya Pak ya. Iya Pak. Mudah-mudahan. Oke, nah untuk pembicaraan kita hari ini kira-kira apa nih hasil dari pembicaraan kita hari ini yang bisa diambil Pak? Yang bisa direfleksikan seperti itu. Ya tentunya Pak, dengan munculnya sebuah agenda tadi, keinginan saya tetap eh, agar mereka ini yang merasa cemburu sosial ini ya mereka bisa meresapi ataupun bisa menyadari bahwasanya ya kawan-kawan mereka terutama di kelasnya itu ada memang perjalanan ke sekolah itu sangat jauh. Jadi saya harap mereka mampu menyadari kenapa kok mereka begitu kelamaran waktu. Baik, sangat luar biasa Pak ya. Jadi dengan mereka mengalami langsung diharapkan anak-anak tersebut tuh bisa menyadari ya Pak ya apa Ya, yang dirasakan oleh teman-temannya. Nah Pak, kapan nih kira-kira waktu waktu terdekat untuk melaksanakan hal tersebut? ya untuk kegiatannya Pak, kemungkinan itu minggu depan Pak, karena Senin besok kan kami sudah mulai PTS Pak ya, penilaian tengah semester. Jadi mungkin sekalian kami healing lah bersama Bapak Ibu guru yang lain dan juga semua murid nanti kami ajak untuk istilahnya semi hiking, semi outbound gitu Pak di arah ke Cilandak gitu Pak. Oke Mungkin Pak. setelah pelaksanaan PTS karena juga kan kemungkinan saya masih mau menghadap kepala sekolah mungkin besok. Oke. Oke, jadi waktunya itu nanti setelah kemungkinan setelah PTS ya Pak ya. Ya, baik. Saya tunggu kabar baiknya Pak untuk selanjutnya. Iya Pak. Ya, baik. Nanti kita bertemu kembali, kita bisa sharing-sharing kembali. Programnya juga mungkin bisa saya adaptasi ya Pak ya. Jadi mungkin ada juga permasalahan yang sama yang saya hadapi di sekolah saya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang sukses untuk kita Pak. Iya Pak, mudah-mudahan. Kalau seperti ini bising tidak Pak? Oh ya, agak terdengar suara motor Pak. Iya, soalnya ini kan ngecas di motor, jadi sambil tak hidupin, kalau nggak tak hidupin nanti takut tekor akinya. Iya iya Pak. Terlalu mengganggu nggak Pak? Kalau suaranya suara motor tidak terlalu mengganggu, cuma suara Pak Musrin ini kadang hilang Pak. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang seperti itu. Waduh, mana ya? Baik Pak, mungkin kayaknya cukup ya pembicaraan kita untuk saat ini dan alhamdulillah tadi sudah ada solusi, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa Pak Musrin. Iya Pak. Oke. Sebenarnya Pak saya udah hidup Pak, tapi ke perjalanan ke atas itu lumayan ini Pak. Mungkin kita selesaikan dulu jatah Bapak, nanti di akhir itu nanti saya sambil jalan pulang gitu Pak ya. Oke, saya sudah selesai Pak untuk coach.
Jadi setelah ini Bapak yang peran sebagai coach, saya jadi coachee. Karena waktu kita ini cuma 15 menit, Pak. Iya. Oke, sekarang saya yang jadi coach, Pak ya. Betul. Oke. Ini tak pakai motornya. 9% cukup lah kayaknya. Ya baik Pak, selamat siang Pak Fatur. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat, bahagia? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ya Pak Fatur, eh, rencana pertemuan ini apa nih dari Pak Fatur sendiri? Kenapa eh, melaksanakan pertemuan ini? Tujuannya apa? Oke, jadi pengen sharing-sharing aja sih Pak sebenarnya. Jadi ada permasalahan yang ingin saya sampaikan gitu ya, ingin saya obrolkan dengan Pak Musrin. Iya. Ya terkait persoalan di sekolah saya sih. Jadi saya perhatikan anak-anak di sekolah saya itu Pak, Mhm. etika berbicaranya itu kurang baik. Ya walaupun ini hanya sebagian kecil ya Pak, hanya sebagian kecil anak saja yang memang sampai saat ini saya belum menemukan solusi Pak untuk menangani anak-anak tersebut. Jadi sudah berbagai upaya saya lakukan, ya termasuk dengan memberikan bimbingan seperti itu. Tapi nanti akan kambuh lagi gitu Pak, kambuh-kambuhan lah seperti itu. Oke, jadi tujuan Pak Fatur melakukan pertemuan ini karena Pak Fatur mengalami anak-anak Pak Fatur itu mengalami disiplin cara berbicara gitu Pak. Mungkin kurang sopan gitu Pak. Jadi Pak Fatur, kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini dengan kaitannya dengan masalah Bapak itu seperti apa nanti ke depan? Iya Pak, bisa diulangi Pak, agak tidak terdengar. Ya, mohon maaf Pak Fatur ya, tadi ada motor lewat. Jadi Pak Fatur, ini kan tadi Pak Fatur mengadakan pertemuan ini tujuannya Oke, karena Pak Fatur memiliki permasalahan di sekolah ya berkaitan dengan tutur kata anak lah ya Pak. betul. Ya. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan ini nantinya seperti apa menurut Pak Fatur? Iya, tentunya saya berharap dengan pembicaraan kita hari ini ada ide ataupun solusi yang nanti saya dapatkan Ya. untuk bisa menangani anak-anak yang memang tadi saya bilang memiliki etika berbicara yang kurang baik, yang memang selalu mereka ulangi secara terus-menerus seperti itu. Dan apa ya? Eh mungkin saya perlu teman untuk berbicara supaya saya itu bisa terbuka gitu, ide-ide ataupun gagasan yang memang bisa menimbulkan solusi tadi, Pak. Iya. Oke Pak Fatur. Berkaitan dengan masalah Pak Fatur tadi, posisi Bapak kira-kira untuk menanggulangi permasalahan itu skalanya dari berapa? Dari 1 sampai 10 deh. Kira-kira dari posisi Bapak ini sebagai seorang guru, berapa sih skalanya untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Kalau saya untuk anak-anak ini, saya sudah memposisi semaksimal mungkin, Pak. Jadi kalau saya ukur mungkin ada di nilai 7 lah. Tidak bisa sempurna karena mungkin keterbatasan waktu ya, Pak ya. Karena mengingat anak-anak ini kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah seperti itu. Jadi kalau saya ukur apa yang selama ini sudah saya lakukan itu ya ada di angka 7. Dan itu pengen saya tingkatkan seperti itu, Pak. Oke, itu dari posisi Pak Fatur ya. Kemudian dari posisi anak-anaknya itu sendiri Pak Fatur. Kira-kira dari kedisiplinan anak itu dalam berbicara, dalam bertutur kata itu skalanya berapa Pak Fatur? Untuk anak-anak ini sendiri skalanya sih beragam ya, Pak ya. Mungkin ada yang ngasih lumayan skalanya gitu ya.
ada juga yang memang dia sangat kurang skalanya. Jadi kalau saya rata-ratakan mungkin ada di skala 5 ya untuk anak-anak tersebut. Ada di skala 5. Oke. Jadi dengan skala tersebut, kira-kira kemungkinannya Pak Fatur mampu atau tidak untuk merubah skala anak tersebut? Harapan saya sih Pak ya, pastinya ya pengen meningkatkan skala tersebut. Saya ingin meningkatkannya, paling tidak saya ingin skala itu meningkat di angka 8 lah Pak. Artinya mereka itu sudah bukan sering lagi, tapi jarang lah seperti itu. Jarang untuk mereka itu etikanya lebih baik lagi lah seperti itu Pak. Iya. Dalam berkegiatan ataupun melaksanakan sebuah eksekusi dari kegiatan, pasti kita mengalami yaitu hambatan dari kegiatan. Kira-kira hambatan yang paling menonjol untuk menghadapi anak-anak seperti itu apa sih Pak? Ya, jadi Pengalaman. kalau ya baik Pak, untuk pengalaman saya sendiri ya Pak ya, hambatan yang saya alami menangani anak-anak tersebut, yang pertama itu dukungan Pak, dukungan dari orang tua, itu yang pertama. Jadi pernah Pak saya menangani anak itu, kemudian saya berkoordinasi dengan orang tua, bukan mendapat solusi Pak, justru anak tersebut itu di apa ya, dimaki-maki oleh orang tuanya, dimarahi oleh orang tuanya secara langsung, sehingga anak tersebut tidak ada perubahan, malah justru malah apa ya, anak tersebut tuh tambah menjadilah seperti itu. Jadi nah hambatannya salah satunya itu ya Pak ya. Jadi dukungan dari orang tua itu salah satunya. Kemudian hambatan yang lain adalah lingkungan Pak, lingkungan. Jadi anak-anak tersebut itu bergaul dengan anak-anak yang lebih dewasa, Oh, pergaulan. sehingga ya sehingga mereka ini perilakunya yang mengikuti anak-anak yang lebih dewasa tadi. Nah, Oke. sehingga mungkin itu terbawa di sekolah seperti itu, Pak. Oke, Pak Fatur. Sebenarnya kalau dilihat tadi Pak Fatur ya, untuk dari segi orang tua sebenarnya kita orang tua itu mendukung sebenarnya Pak Fatur ya. Tetapi memang Benar mendukung sebenarnya. cara mendukungnya lebih ke arah negatif karena mereka memarahi gitu Pak Fatur ya. Jadi mungkin nanti diarahkan gitu ya Pak Fatur ya. Ya, jadi tadi kan yang menjadi prioritas Pak Fatur itu kan merubah anak ini dari perkataan yang ibaratnya buruk lah Pak Fatur ya. Kemudian nanti secara pribadi mereka bisa merubahnya agak sedikit lebih baik gitu Pak Fatur ya. Nah tadi juga Pak Fatur sudah menerapkan strateginya karena berkaitan dengan hambatan tadi Pak Fatur ingin strateginya yaitu mengumpulkan orang tua juga mengumpulkan para dewan guru untuk memberikan pelatihan lebih gitu Pak Fatur ya. Nah kira-kira Pak Fatur jangka waktunya itu kira-kira keberhasilannya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Ya, saya rasa untuk menangani anak-anak tersebut itu tidak sebentar ya Pak jangka waktunya. Mungkin paling cepat itu 1 bulan atau 4 kali pertemuan itu mungkin ada perubahan di sana. Secara maksimalnya mungkin butuh jangka panjang Pak. Jadi harus konsisten untuk melaksanakan bimbingan khusus. Kalau saya rasa sih bimbingan khusus ya Pak untuk anak-anak tersebut. Jadi saya bisa melakukan bimbingan khusus di waktu-waktu tertentu untuk anak tersebut. Seperti itu Pak. Oke Pak Fatur. Jadi untuk tahap awal lah ya 1 bulan itu Pak Fatur ya. Mungkin nanti untuk jangka panjangnya secara kontinu gitu dilaksanakan Pak Fatur ya. Itu sangat bagus sekali Pak Fatur itu program dari Pak Fatur bahwasanya memang dari apa namanya untuk pembenahan diri terutama anak-anak kita sekarang memang harus dilakukan secara kontinu Pak Fatur. Kemudian
kemudian juga memang bagus sekali Pak Fatur tadi bilang melibatkan semua elemen Pak Fatur ya, bahkan dari orang tua itu sendiri, orang tua anak-anak itu sendiri, dari lingkungan mereka bergaulnya memang kita harus memperhatikan. Jadi betul sekali, keren sekali Pak Fatur itu di sekolah memang dewan guru yang mengarahkan ya, tapi memang kalau di rumah, di lingkungan pergaulan mereka itu memang orang tua harus ikut terlibat seperti itu Pak Fatur ya. Betul, Pak. Ya. Jadi Pak Fatur berkaitan dengan kegiatan itu, berkaitan dengan rencana Pak Fatur tersebut, nah komitmen dari diri Pak Fatur nih seperti apa komitmennya terhadap rencana aksi itu sendiri? Bisa diulangi Pak, tidak terdengar. Ya, maaf. Dari rencana aksi Pak Fatur tadi nih, komitmen Pak Fatur untuk membenahi anak-anak itu agar berbicaranya lebih teratur, lebih rapi, lebih sopan lagi. Nah, komitmen Pak Fatur terhadap rencana aksi Pak Fatur itu seperti apa? Ya, terkait dengan perencanaan saya ingin berkoordinasi juga Pak dengan kepala sekolah, dengan guru yang lain, terutama untuk guru mapel agama Pak. Saya ingin berkoordinasi dengan guru mapel agama, karena kan ini berkaitan juga dengan budi pekerti ya Pak ya. Etika mereka ini mau kita bangun secara bersama-sama, tentunya tidak bisa saya lakukan sendiri mungkin. Jadi saya butuh bantuan, dukungan dari kepala sekolah, dari guru agama, dari guru yang lain, ataupun dari orang tua. Pastinya begitu, Pak. Jadi saya mau melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian Ya. nanti saya tentukan waktu yang terbaik tentunya bisa melakukan seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali Pak Fatur ya. Jadi Pak Fatur tadi berkomitmen bahwasannya ya anak ini harus mempunyai perubahan sesuai dengan skala nilai yang Bapak Fatur berikan tadi Pak Fatur ya. Kemudian Pak Fatur juga berkomitmen bahwasannya kita harus berkolaborasi dari segala aspek gitu Pak Fatur ya. Selain dari dewan guru, kepala sekolah juga penting, dari orang tua wali murid juga tadi Pak Fatur ya, keren sekali itu Pak Fatur. Jadi gimana nih dari tindak lanjutnya setelah sesi coaching ini, apa nih dari Pak Fatur? Ya, tentunya untuk tindak lanjut pastinya saya ingin melakukan atau melaksanakan program tersebut secara konsisten ya Pak ya, secara konsisten, dan tentunya saya ingin mengajak dewan guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Karena saya yakin kalau misalnya hanya kelas saya saja itu mungkin kurang maksimal Pak. Jadi kalau dilaksanakan secara bersama mungkin program dijadikan sebagai program sekolah mungkin itu akan lebih maksimal. Tentu itu tindak lanjutnya ke depannya yang mungkin saya ingin lakukan. Ya, keren sekali Pak Fatur untuk programnya. Kemudian saya juga Pak Fatur penasaran juga nih nanti hasilnya seperti apa Pak Fatur. Mudah-mudahan nanti Pak Fatur sempat ya mengabadikan momennya Pak Fatur, mungkin di foto ataupun kalau bisa video, jadi bisa dikirimkan ke saya juga untuk kedepannya excited sekali saya ini seperti apa nanti hasil akhirnya gitu Pak Fatur. Jadi saya tunggu lah Pak Fatur untuk ke depan nanti seperti apa. Kemudian menyampaikan secara data, baik kita sudah menyampaikan ini. Mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar Pak Fatur ya. Siap Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Pak Fatur. Soalnya mau aku waktu lagi closing anakku. Oke Pak Fatur ya, kita cukupkan. Baik, terima kasih ya Pak ya atas waktunya ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya program-program kita bisa berjalan dengan baik Pak.